Cristiano Ronaldo dipastikan akan kembali memperkuat Al Nassr setelah mengakhiri aksi boikotnya dan sempat absen dalam 2 pertandingan Liga Pro Saudi. Ia sebelumnya tidak masuk skuad saat menghadapi Al Ittihad dan Al Riyadh, memicu spekulasi soal adanya konflik internal. Ketidakhadirannya diduga terkait ketidakpuasan terhadap kebijakan Public Investment Fund, terutama mengenai dukungan finansial dan manajerial klub. Namun, laporan terbaru menyebutkan masalah tersebut telah diselesaikan. Dengan situasi yang mereda, Ronaldo siap kembali tampil dan fokus membantu Al Nassr bersaing dalam perburuan gelar Liga musim ini. Rencana Real Madrid dalam beberapa pekan ke depan terancam berubah setelah pemulihan Jude Bellingham dilaporkan berjalan lebih lambat dari perkiraan. Gelandang asal Inggris itu disebut masih merasakan nyeri yang cukup hebat, sehingga belum bisa kembali berlatih dan bermain secara penuh. Menurut laporan jurnalis Alberto Pereiro, Bellingham kemungkinan baru akan kembali pada April. Jika benar, Madrid harus kehilangan salah satu pemain terpentingnya dalam periode krusial musim ini. Skenario paling realistis menyebut Bellingham bisa comeback pada pekan kedua April dengan laga tandang melawan Mallorca menjadi target waktu kembalinya. Roberto De Zerbi dikabarkan mengajukan syarat jika ingin ditunjuk sebagai manajer permanen Manchester United pada musim panas mendatang. Ia ingin memiliki kewenangan penuh dalam perekrutan pemain, bukan sekedar bertindak sebagai pelatih kepala agar bisa menentukan arah pembangunan tim secara menyeluruh. Namun sejak kedatangan Sir Jim Ratcliffe dan Ineos, klub memang membatasi pengaruh manajer dalam transfer untuk menghindari kesalahan seperti yang terjadi pada era Erik ten Hag. Meski begitu, MU tetap tertarik pada De Zerbi karena pengalaman suksesnya di Premier League bersama Brighton dan reputasinya yang kuat dalam mengembangkan bakat-bakat muda. Striker Rossoneri, Christopher Nkunku, menegaskan dirinya tidak pernah berniat meninggalkan AC Milan meski sempat muncul rumor transfer selama bursa Januari. Penyerang asal Prancis ini memilih tetap setia membela tim merah hitam karena menganggap klub sebagai yang terbesar di Italia dan ingin membuktikan komitmennya terhadap skuad. Nkunku juga menekankan bahwa agennya tidak menerima tawaran resmi dari klub manapun, sehingga ia memilih menutup telinga dari spekulasi dan fokus pada proses pemulihan fisiknya. Dengan komitmen tersebut, performa pemain bernomor punggung 11 ini mulai menanjak pasca libur Natal, menunjukkan keteguhan hati dan niatnya untuk menjadi andalan utama lini depan AC Milan. Masa depan Nico Schlotterbeck di Borussia Dortmund masih abu-abu karena ia belum menandatangani perpanjangan kontrak dan cenderung hengkang pada musim panas 2026 melalui klausul pelepasan 60 juta euro. Ketidakpuasan Schlotterbeck muncul karena peluang Dortmund meraih gelar terbatas, sebab timnya tertinggal di Bundesliga, tersingkir dari DFB Pokal, dan harus menghadapi Atalanta di babak playoff Liga Champions. Real Madrid sangat berminat mendatangkannya untuk memperkuat lini pertahanan yang rawan cedera, sekaligus memberi Schlotterbeck peluang besar meraih gelar Liga Champions bersama Los Blancos. Di sisi lain, sang pemain juga tidak akan menolak jika Real Madrid benar-benar datang. Chelsea dikabarkan serius tertarik mendatangkan gelandang asal Brasil Bruno Guimaraes dari Newcastle United pada bursa transfer musim panas mendatang dengan banderol sekitar 75 juta euro. Sejak didatangkan dari Lyon, gelandang berusia 28 tahun ini telah menjadi motor permainan Newcastle, menonjol karena visi bermain, distribusi bola, kemampuan bertahan yang solid, serta peran kepemimpinannya di lini tengah. Manajemen klub menilai Guimaraes dapat menambah kedalaman, pengalaman, dan stabilitas di sektor tengah, membantu fase build-up dan transisi bertahan. Dengan pengalaman bermain di Premier League, ia diyakini mampu beradaptasi dengan cepat jika benar-benar pindah ke Stamford Bridge. Matheus Mane, penyerang muda 18 tahun Wolverhampton, kini masuk daftar incaran Liverpool. Penampilannya yang impresif meski Wolves terpuruk di dasar klasemen membuatnya menarik perhatian beberapa klub Premier League, dan agen Mane bahkan dikabarkan telah melakukan kunjungan ke pusat latihan Liverpool. The Reds sendiri tengah membutuhkan pemain sayap cepat dengan kemampuan mengejutkan yang dimiliki Mane, sehingga kepindahan ke Anfield bisa menjadi langkah penting dalam perkembangan karirnya. Namun, transfer ini diprediksi tidak mudah
karena Liverpool harus bersaing dengan klub-klub lain yang juga tertarik dan menyiapkan tawaran besar untuk meyakinkan Wolves melepas pemain muda berbakat tersebut. Real Madrid dikabarkan siap bersaing dengan Inter Milan dan Arsenal untuk merekrut Daniel Svensson dari Borussia Dortmund pada bursa transfer musim panas mendatang. Bek kiri asal Swedia itu tampil konsisten dan menjadi salah satu talenta muda paling menonjol di Eropa musim ini sehingga menarik perhatian sejumlah klub elit. Madrid disebut ingin memperkuat sektor bek kiri dengan mendatangkan Svensson. Meski Dortmund tidak menutup kemungkinan melepasnya, klub Bundesliga itu baru akan membuka negosiasi jika ada tawaran minimal 30 juta euro. Arsenal juga tetap berminat meski sudah memiliki beberapa opsi di posisi tersebut. Arsenal dikabarkan sedang menyiapkan tawaran besar untuk merekrut Rafinha dari Barcelona pada musim panas mendatang. Langkah ini menjadi bagian dari ambisi tim asuhan Mikel Arteta untuk memperkuat skuad setelah tampil impresif musim ini. Meski kondisi finansial Barcelona disebut membuka peluang negosiasi, klub Katalan enggan melepas Rafinha yang menjadi pilar penting di bawah pelatih Hansi Flick. Di sisi lain, sang pemain juga dikabarkan tidak berminat meninggalkan Camp Nou, sehingga Arsenal harus mengajukan tawaran sangat besar jika ingin memboyongnya kembali ke Liga Inggris. Paris Saint-Germain dikabarkan siap mengajukan tawaran besar untuk merekrut Carlos Baleba dari Brighton and Hove Albion pada musim panas mendatang. Namun, PSG harus bersaing dengan Manchester United, Chelsea, dan Tottenham Hotspur yang juga meminati gelandang 22 tahun tersebut. Brighton sendiri membandrol Baleba dengan harga minimal 100 juta pound. Dari seluruh peminat, PSG disebut berada di posisi terdepan dan siap menjadikannya investasi jangka panjang di lini tengah. Pengalaman Baleba bermain di Prancis bersama Lille juga dinilai bisa mempermudah proses adaptasinya jika bergabung dengan raksasa Ligue 1 tersebut. Manchester United dikabarkan tengah mempertimbangkan langkah serius untuk merekrut Pierre Kalulu dari Juventus. Setan Merah bahkan disebut akan mengirim tim pemandu bakat untuk menyaksikan langsung penampilan sang bek saat Juventus menghadapi Inter Milan dalam laga besar akhir pekan ini. Kalulu sendiri menarik perhatian karena fleksibilitasnya yang mampu bermain sebagai bek tengah maupun bek kanan, menjadikannya opsi ideal untuk proyek jangka panjang MU sekaligus pesaing di sektor pertahanan. Namun Juventus tidak ingin kehilangan salah satu pilarnya dan dikabarkan berupaya memperpanjang kontrak Kalulu hingga 2030. Tottenham Hotspur mengkonfirmasi bahwa winger mereka Wilson Odobert akan menjalani operasi setelah mengalami cedera ACL pada lutut kirinya. Cedera itu terjadi saat Tottenham kalah dari Newcastle United di kandang pada Selasa malam lalu. Klub menyatakan bahwa Odobert yang baru berusia 21 tahun akan menemui seorang spesialis pekan depan sebelum menjalani operasi. Setelah prosedur tersebut, ia akan memulai proses rehabilitasi intensif bersama staf medis Tottenham untuk memastikan pemulihan penuh. Klub berharap winger asal Prancis ini dapat kembali ke lapangan dalam kondisi optimal, mengembalikan performa terbaiknya, dan kembali memberikan kontribusi signifikan bagi tim dalam kompetisi mendatang. Aston Villa dikabarkan tengah mempertimbangkan langkah berani di bursa transfer musim panas dengan menawarkan Ian Maatsen dalam kesepakatan barter untuk mempermanenkan Douglas Luiz dari Juventus. Luiz yang kembali ke Villa Park pada Januari lalu tampil impresif sejak kedatangannya. Sementara itu, Maatsen mulai frustasi karena minimnya menit bermain, membuka peluang bagi Villa untuk memanfaatkannya dalam negosiasi. Dengan nilai pasar kedua pemain yang relatif seimbang dan kebutuhan Juventus akan bek kiri tambahan, pertukaran ini dianggap berpotensi menjadi solusi menguntungkan bagi kedua klub. Gelandang andalan klub Brugge, Alexander Stankovic, menegaskan bahwa masa depannya tetap erat terkait dengan Inter Milan. Meskipun performanya di klub Brugge menarik minat beberapa klub Premier League, prioritas Stankovic tetap jelas, yakni kembali ke San Siro dan menetap di Nerazzurri. Ia menekankan ikatan emosional yang kuat dengan klub, yang baginya adalah cinta unik dan mimpi masa kecil yang ingin diwujudkan. Sementara itu, Inter masih memegang opsi pembelian kembali yang dapat diaktifkan kapan saja,
memberi kendali penuh atas langkah masa depan sang gelandang muda, sekaligus menjaga peluang keuntungan potensial jika suatu saat ia dijual ke klub-klub Inggris yang tertarik padanya. Robert Lewandowski menghadapi ketidakpastian besar terkait masa depannya di Barcelona, karena kontraknya akan segera kedaluarsa dalam beberapa bulan ke depan. Striker veteran ini memilih untuk menunggu hasil pemilihan presiden klub pada 15 Maret sebelum memutuskan langkah selanjutnya, sehingga negosiasi perpanjangan kontrak dengan manajemen dipastikan macet hingga saat itu. Lewandowski menekankan sikap wait and see, dengan fokus utama pada arah kebijakan manajemen baru yang akan menentukan peran, posisi, dan masa depannya di Spotify Camp Nou, sekaligus memastikan setiap keputusan yang diambil sejalan dengan ambisi dan kelangsungan karir profesionalnya. Alejandro Garnacho tengah mendapat sorotan tajam di skuad utama Chelsea setelah performa yang dinilai mengecewakan dengan hanya 1 gol di Premier League, sehingga muncul anggapan pembelian senilai 40 juta pound sebagai blunder. Meski begitu, Jogol menolak menghakimi Garnacho, menyoroti bakat alami dan potensi besar pemain Argentina itu. Cole menyebut Garnacho memiliki tipe permainan unik sebagai penyerang sayap modern, bukan sayap klasik, dan percaya ada banyak ruang untuk berkembang jika ditempatkan dengan tepat. Cole juga menyatakan keinginannya untuk melatih Garnacho dan membimbingnya secara teknis jika ada kesempatan. Arsenal dilaporkan serius menargetkan gelandang muda berbakat Arda Güler dari Real Madrid pada jendela transfer musim panas ini. Klub London Utara siap menawarkan paket transfer menarik untuk memperkuat lini tengah. Sementara pelatih Arsenal menilai Güler memiliki visi bermain dan kreativitas yang sangat cocok dengan gaya permainan progresif tim. Sumber dekat klub menyebut Arsenal berencana memberikan jaminan waktu bermain dan peran penting dalam proyek jangka panjang demi meyakinkan pemain asal Turki itu meninggalkan Santiago Bernabeu. Meski Real Madrid diperkirakan enggan melepasnya, Arsenal siap bersaing dengan klub-klub top Eropa untuk memboyong sang pemain musim panas nanti. Liverpool saat ini menempati posisi ke-6 klasemen Liga Inggris, berselisih 3 poin dari zona Liga Champions yang ditempati Manchester United dan tengah berjuang keras untuk memastikan tiket ke kompetisi Eropa musim depan. Jika gagal lolos melalui klasemen, satu-satunya jalur mereka adalah menjuarai Liga Champions, di mana Liverpool sudah memastikan tempat di babak 16 besar. Pelatih Arne Slot mengakui bahwa kegagalan mencapai target bisa mengancam posisinya, tetapi ia menekankan bahwa keputusan soal masa depan manajer tidak hanya bergantung pada hasil pertandingan. Faktor lain seperti perkembangan pemain, kemajuan tim turut menjadi pertimbangan penting dalam menilai performa seorang manajer. Berita Liga Inggris kian memanas setelah Manchester United dilaporkan mengincar talenta muda RB Leipzig, Yan Diomande. Menurut jurnalis Christian Falk, Setan Merah memiliki kemampuan untuk menebus bandrol 87 juta pounds yang dipatuk klub Bundesliga tersebut. Diomande sendiri disebut sebagai bakat generasi, berkat performa impresifnya dan bahkan kerap dibandingkan dengan Erling Haaland karena ketajaman serta potensi besarnya. Meski harganya tinggi, minat terhadapnya tetap besar. Selain Manchester United, Manchester City dan Liverpool FC juga dikabarkan siap bersaing untuk mendapatkan jasanya pada bursa transfer musim panas mendatang. Arsenal dikabarkan tengah mempertimbangkan langkah mengejutkan untuk merekrut winger Nottingham Forest Omari Hutchinson. Ketertarikan ini muncul seiring ambisi The Gunners menjaga momentum positif mereka setelah tampil impresif sepanjang musim. Hutchinson sendiri baru bergabung dengan Forest dengan nilai transfer 37,5 juta pounds dan masih terikat kontrak hingga 2030. Meski belum selalu menjadi pilihan utama, ia tetap dinilai memiliki potensi besar dan kini dipatok sekitar 60 juta pounds. Arsenal tertarik karena status home ground sang pemain dan prospek jangka panjangnya. Namun hingga saat ini belum ada tawaran resmi karena klub masih menimbang kebutuhan skuad. Chelsea tampil impresif saat menaklukkan Hull City dengan skor telak 4-0 dalam laga FA Cup. Bintang pertandingan adalah Pedro Neto yang mencetak hat-trick gemilang, menampilkan ketajaman dan kreativitas di lini depan yang sulit dihentikan lawan.
Satu gol tambahan dicetak oleh Estevao Willian setelah memanfaatkan umpan matang dari rekan setimnya, menegaskan dominasi The Blues sepanjang pertandingan. Kemenangan ini membawa Chelsea melangkah dengan percaya diri ke babak berikutnya, sekaligus menunjukkan kekuatan dan konsistensi mereka di ajang Piala FA musim ini. AC Milan sukses meraih kemenangan tipis 2-1 atas Pisa dalam laga sengit di Serie A. Ruben Loftus-Cheek membuka keunggulan bagi Rossoneri pada menit ke-39, memecah kebuntuan pertandingan. Pisa kemudian sempat menyamakan skor lewat Felipe Loyola pada menit ke-71, menciptakan tekanan besar bagi tuan rumah menjelang akhir laga. Kemenangan akhirnya dipastikan oleh Luka Modric pada menit ke-85, membawa 3 poin penting bagi Milan. Hasil ini tidak hanya mengamankan posisi mereka di papan atas klasemen, tetapi juga menegaskan konsistensi dan mental juara Rossoneri.